Episode 33, Bagi-bagi. Pak Salim panen raya sampai sore, mereka pulang dengan berjalan kaki bersama sambil menuntun sepeda. Mereka pun sampai di rumah dengan lelah dan lapar, bahkan Tio sudah berkicau dari tadi. Nyonya masak dong, lapar nih, kata Tio. Iya kamu mau makan apa, tanya Mela. Makan bebek enak kayaknya, kata Tio. Gak masalah asal kamu mau nangkap bebek atau entoknya sendiri, kata Mela. What, nangkap sendiri, kata Tio. Iya buat kalian berempat coba tangkap entoknya 8 ya, biar aku buat bumbunya di dalam, kata Mela. Sedang Mia dan Siska sudah tertawa melihat muka pucat empat pria itu. Ya Tuhan, apa kata dunia kalau tahu pria tampan ini harus menangkap entok, kata Han. Sedang Herdi mencari cara untuk bisa menangkap bebek itu, tak lama ada Pak Ucup yang baru pulang dari sawah. Pak Ucup adalah orang kepercayaan Pak Salim. Pak, sini, kata Herdi. Pak Ucup pun menghampiri Herdi yang berada di kandang entok di belakang rumah Pak Salim. Iya tuan, kata Pak Ucup. Pak bisa tolong tangkapkan entok untuk kami, kata Herdi. Butuh berapa tuan, kata Pak Ucup. 8 ekor Pak, kata Herdi. Wah mau makan besar ya, kok banyak amat. Hahaha, kata Pak Ucup. Iya Pak maklum kami semua doyan makan, kata Herdi. Pak Ucup dengan sigap menangkap 8 entok dengan mudah kemudian menyembelihnya sekalian. Terus ini bulunya gimana, tanya Tio. Tuan masak air dulu itu kompor dan pancinya, kata Pak Ucup. Han dan Rio memasak air butuh lumayan lama untuk mendidih. Setelah itu Pak Ucup menyalakan mesin bubut ayam. Dan benar saja keempat pria itu cuma melihat Pak Ucup yang membersihkan bulu dan jeroan entok tersebut. Ini tuan entoknya tinggal dipotong, kalau begitu Pak Ucup pamit ya, pamit Pak Ucup. Tunggu Pak, ini ada uang rokok karena Pak Ucup sudah mau kami repotin, kata Herdi mengeluarkan 2 lembar uang 100.000. Tapi tuan, tolak Pak Ucup. Ambil Pak ini rejeki gak boleh ditolak, kata Herdi. Pak Ucup pun menerima uang yang dikasih Herdi. Sedang Mela dan Siska sudah menyiapkan bumbu dan juga 2 panci presto yang sudah siap memasak. Mela dan Siska tersenyum melihat Han dan Tio yang mengantar entok dengan sombong. Nih entoknya, kamu kan cowok hebat, sombong Han. Iya saking hebatnya kalian cuma bengong lihatin Pak Ucup yang mengerjakan, hahaha, kata Siska. Gak apa-apa dong yang penting bersih, kata Herdi. Mela pun mengambil entok dan mulai memotongnya dan kemudian memasak entok tersebut agar empuk. Entok tersebut dimasak dengan 2 macam bumbu. Yang satu bumbu ungkep dan bumbu kecap dan Mela sudah membuat sambal bajak kesukaan Herdi dan juga memasak nasi yang hampir matang. Oke kalian mandi dan sebentar lagi masakan matang oke, perintah Mela. Semua pergi mandi. Sedang Mia baru turun karena sudah mandi, kini giliran Siska mandi terlebih dahulu karena harus giliran dengan Mela. Mela telah menitipkan masakan pada Mia. Mela juga mandi tak lama Siska sudah menghendel masakan, kini semua sedang makan bersama. Bahkan 4 pria itu begitu lahap makan. Kemudian mereka bermain karambol di teras rumah dan akhirnya semua muka sudah penuh coretan bedak. Tio dan Han begitu menikmati liburan mereka. Bahkan tak menyangka warga kampung begitu ramah pada mereka. Pak Salim pulang dengan membawa singkong dan kentang beserta hasil kebun lainnya. Mela mulai membuat donat dan juga singkong keju. Mela membuat begitu banyak malam hari setelah makan malam Herdi. Tio dan Han serta Pak Salim ikut berkumpul dengan bapak-bapak yang ngeronda. Assalamualaikum semua, boleh saya ikut ngeronda? Tanya Herdi. Walah, tuan. Monggo kumpul di sini, kata Pak RT. Oh ya Pak, ini tadi kakak ipar buat kue banyak sekalian buat cemilan teman ngeronda, kata Han. Ya Allah ngerepotin tuan, kata Pak RT. Herdi bertukar cerita bersama bapak-bapak. Bahkan Han dan Tio juga sangat senang. Mereka juga ikut berkeliling di kampung, bahkan Han dan Tio sempat berlari gara-gara dikerjai bapak-bapak. Sedang para wanita sedang menonton film Korea mulai dari Goblin, dan Naughty Kiss kemudian lanjut ke film India. Bahkan Mia sampai tertidur sedang Mela dan Siska masih betah. Kenzo sudah tidur bersama Bu Nur dan juga Pak Salim, karena tadi cuma mengantar Herdi. Tio dan Han. Pukul 3 Herdi pulang dan mendapati 3 wanita yang sudah tertidur di depan TV. Herdi tak habis pikir melihat Mia yang seperti teman dengan Mela dan Siska. Pagi itu mereka semua kesiangan karena baru tidur jam 2 pagi,
bahkan Bu Nur ke pasar bersama Pak Salim tanpa membangunkan mereka semua. Mela bangun pukul 9 pagi dan melihat rumah begitu sepi. Mela masuk ke kamar dan mendapati Herdi masih tidur. Mela pun kembali tidur di samping Herdi dan mengeratkan tubuhnya ke tubuh Herdi. Herdi memeluk Mela sangat erat, tapi ada sesuatu yang mengganjal di bawah. Mas itunya loh, kata Mela. Diam dek, atau ku makan kamu abis, kata Herdi mengeratkan pelukannya. Aku mau dong dimakan abis, ya udah aku mandi dulu, kata Mela bangun.